Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang misterius nih guys. Kemarin kan kita udah pernah membahas tentang penguasa-penguasa yang memiliki hobi paling aneh di dunia. Nah, kalau di video kali ini kita akan membahas tentang hilangnya makam-makam para penguasa di dunia. Siapa aja sih penguasanya? Simak terus sampai selesai ya. Pertama, Alexander the Great. Nah, buat penguasa yang pertama ini merupakan seorang raja dari sebuah kerajaan yang bernama Macedon yang berada di Yunani, guys. Jadi, Alexander ini tuh meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Dan sama juga seperti raja-raja lainnya, kalau misalnya mereka meninggal pasti dimakamkan di tempat yang mewah, guys. Dan bahkan peti matinya sendiri pun itu terbuat dari emas. Nah, menurut informasi yang aku dapat nih, tadinya dia ini dikuburkan di Alexandria, guys. Tapi karena memang pemakamannya ini terlampau mewah gitu ya, makanya banyak banget nih orang-orang yang pengen menjarah makam supaya mereka bisa mendapatkan emas-emas dan juga harta-harta yang ada di sana, guys. Dan orang-orang yang menjarah makamnya sendiri itu sebenarnya bukan dari kalangan bawah, melainkan dari kalangan atas seperti para penguasa Romawi kuno dan juga Mesir kuno. Jadi, meskipun raja-raja di dunia ini udah pada berkecukupan dan juga punya harta banyak gitu ya, tapi mereka masih pengen lebih lagi. Sampai akhirnya mereka pun menjarah makam dari Alexander supaya mendapatkan harta-harta dan juga emas-emas yang ada di sana. Nah, beberapa pemimpin yang menjarah makam Alexander itu contohnya ada Caligula yang merupakan seorang raja dari Romawi kuno. Dia ini diceritakan mencuri perhiasan dari si Alexander. Dan gak cuma itu aja, ada juga yang merupakan raja Mesir kuno bernama Ptolemy IX Latros. Dia ini bahkan sampai melelehkan peti emas tempat sang Alexander dibaringkan, guys. Tuh gila banget kan, guys? Bayangkan kalau misalnya kalian berada di posisi Alexander yang udah meninggal pun, tapi pemakamannya ini masih diusik sama orang lain. Aku nggak kebayang sih gimana perasaan roh Alexander di alam sana. Nah, makanya karena memang banyak banget penjarahan yang terjadi di makam ini, akhirnya seorang raja bernama Septimus Severus yang merupakan raja Romawi kuno menutup pemakaman ini pada tahun 200 Masehi dan kemudian makam ini pun disembunyikan, guys. Dan sampai sekarang arkeolog pun nggak bisa nemuin makam tersebut. Kita lanjut ke yang berikutnya. Makam berikutnya adalah Vlad the Impaler. Nah, Vlad ini merupakan seorang raja yang cukup bengis pada masanya. Beliau ini lahir pada tahun 1428 dan dia ini memerintah di kerajaan yang bernama Wallachia yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Romania, guys. Beberapa contoh kebengisannya sendiri adalah pada saat dia masih hidup tuh dia pernah mengundang musuh-musuhnya sendiri untuk dinner gitu bareng-bareng. Tapi pada saat dinner tersebut, sang raja memerintahkan para pasukan untuk menyergap orang-orang yang lagi makan di ruang makan tersebut, guys. Kemudian orang-orang yang lagi makan itu tuh dibantai sama pasukannya Vlad, sementara Vladnya sendiri masih makan dengan tenangnya. Jadi kayak ya udahlah, gue lanjut makan aja gitu, bodo amat apa yang terjadi di depan mata gue. Padahal tuh di depan matanya sedang terjadi pembantaian gitu, guys. Aku sih nggak kebayang gimana ngerinya ngelihat darah-darah gitu bercucuran, apalagi pada saat kita lagi makan. Dan contoh kebengisan lainnya adalah pada saat warganya ini lagi sakit, dia ini bukan malah menyembuhkan warganya, melainkan malah dibunuh dengan cara meracuni air sumur warga, guys. Dan dia juga pernah membakar desa dari warganya sendiri, supaya pada saat Ottoman berkuasa, itu dia tidak mendapatkan apa-apa gitu dari wilayah yang dia bakar tersebut. Nah, Vlad ini kemudian meninggal pada tahun 1476 di sebuah pertempuran, tetapi makamnya ini tidak ditemukan, guys. Nah, meskipun begitu, ada beberapa rumor yang bilang bahwa tubuhnya Vlad ini tuh dipotong-potong kemudian dimakamkan di tempat yang berbeda. Tapi ada juga yang bilang bahwa tubuh Vlad ini dimakamkan di Biara-Snagov di Romania. Cuman itu hanya berita simpang siur, buktinya para arkeolog pun tidak pernah menemukan di mana makam sang Vlad ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Penguasa berikutnya adalah Cleopatra. Nah, kalau yang ini aku yakin teman-teman semua udah pada tahu ya, Cleopatra itu merupakan seorang ratu dari Mesir kuno yang terkenal dengan kecantikannya. Tapi meskipun dia cantik dan meskipun dia adalah seorang ratu gitu ya, tapi kehidupannya tuh ternyata nggak sesenang itu, guys. Karena pada masanya dia ini pernah diserang oleh kerajaan Romawi kuno yang diperintahkan oleh Octavianus dan kemudian kerajaan Mesir kuno tersebut kalah, guys. Nah, pada saat kekalahan tersebut, si Cleopatra ini lagi sama pacarnya yang bernama Mark Antony. Kemudian karena suatu alasan, Mark Antony itu pun bundir dengan cara menusukkan pisau ke dadanya, guys. Dan berita itu terdengar oleh Cleopatra dan kemudian dia pun juga mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun. Ya biasalah ya, kalau misalnya pacarnya meninggal pasti kita juga pasti sedih. Cuman tindakan Cleopatra menurutku salah sih. Harusnya kalaupun sedih ya udah sedih aja, jangan sampai mengakhiri hidupnya juga gitu. Mungkin saking cintanya gitu sama pacarnya akhirnya dia pun bundir juga, guys. Nah, berita bundirnya seorang Cleopatra dan juga pacarnya itu terdengar oleh sang raja Octavianus. Kemudian Octavianus ini ternyata nggak menyimpan dendam apa-apa sama si Cleopatra dan pacarnya.
pacarnya. Akhirnya Octavianus ini memerintahkan para pasukannya untuk menguburkan Cleopatra dan pacarnya di sebuah makam yang mewah dan juga megah, guys. Tapi sayangnya sampai sekarang pun makam mereka ini tidak bisa ditemukan. Nah, menurut rumornya mereka ini dimakamkan di kuil Taposiris Magna yang ada di Mesir, tapi kemudian kuil tersebut tuh harus jatuh ke dasar laut, guys. Karena pada saat zaman dulu, pada tahun 4 Masehi, itu terjadi sebuah gempa yang cukup besar di Mesir dan kemudian menenggelamkan kuil tersebut ke dasar laut. Makanya sampai sekarang makamnya pun tidak bisa ditemukan. Kita lanjut ke yang terakhir. Penguasa terakhir ini bernama Genghis Khan. Nah, kalau yang terakhir ini emang agak asing gitu ya di telinga kita. Jadi, Genghis Khan merupakan seorang panglima dan juga pemimpin berpengaruh pada masanya. Nah, alasan kenapa dia ini tidak terlalu terkenal karena memang dia sendiri merupakan pribadi yang cukup misterius. Pada masa hidupnya, dia pernah bilang kalau dia ini tidak ingin diingat oleh warganya sendiri, guys. Informasi yang sampai saat ini diketahui hanyalah waktu kematiannya aja, guys, yaitu pada bulan Agustus tahun 1227. Untuk sebab kematiannya sendiri dan juga di mana tubuhnya dimakamkan itu masih misterius, guys, sampai sekarang. Karena menurut sejarah pemakamannya sendiri itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dianya sendiri pernah berwasiat untuk menguburkan tubuhnya sendiri dengan kuburan tanpa nama. Jadi jelas aja hal tersebut mempersulit para arkeolog untuk menemukan di mana makamnya karena memang nggak ada namanya. Dan menurut informasinya nih, dia ini sebenarnya dikuburkan oleh seorang budak dan kemudian budaknya tersebut dibunuh, guys. Jadi bener-bener nggak ada yang tahu di mana tempat dia dikuburkan karena satu-satunya orang yang tahu itu juga udah dibunuh gitu. Tapi ada rumor yang beredar bahwa kuburannya sendiri sebenarnya ada di Khenti Aimak yang merupakan tempat kelahirannya. Orang-orang berspekulasi demikian karena memang si Genghis Khan ini merupakan seorang yang sangat cinta dengan tanah kelahirannya. Itu dia pembahasan di video kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak tertinggal video-video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.